Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Heri Susanto MSI serta Prof. Purwanto PhD. Di sini mohon izin kami dari kelompok 3 akan membahas bab 1.4, subbab 1.4 dari buku Vasanta Kandasamy dengan judul Fuzzy Rings and its Properties atau ring fuzzy dan sifat-sifatnya. Nah, di subbab 1.4 ini terdiri dari 90 teorema dan beberapa definisi yang mendukung teorema-teorema tersebut. Di sini 90 teorema, Bro. Belum tuntas itu. Masih 60 teorema yang sudah dibuktikan dan diberi contoh. Baik, untuk mengawali di 1.4 ini, di sini kita mengingat kembali tentang konsep ring fuzzy dan beberapa sifat dasar. Pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang ring fuzzy. Kemudian pada tahun 1971 ini ada Rosenfeld dan Zadeh yang memperkenalkan himpunan fuzzy dalam ranah teori grup, kemudian merumuskan konsep subgroup fuzzy dari sebuah grup. Nah, dari titik itu, kemudian banyak peneliti yang terlibat sehingga memperluas konsep dalam kerangka kerja yang lebih luas. Kemudian pada tahun 1982, ini Liu juga mendefinisikan serta mempelajari subring fuzzy serta ideal fuzzy. Jadi dalam 1.4 ini kita akan mempelajari tentang fuzzy, kemudian subring fuzzy, ideal fuzzy, itu titik utamanya. Kemudian nanti juga akan dibahas beberapa tentang prime, semi prime dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk yang pertama ada definisi dari Zadeh. Definisi Zadeh, kemudian ada definisi dari Wang, ada juga definisi Wang yang kedua. Definisi yang pertama, misalkan mu adalah subset fuzzy dari himpunan S dan T merupakan elemen tertutup dari 0 sampai 1, maka himpunan S kecil elemen S besar untuk setiap mu X lebih dari sama dengan T disebut subset level. Jadi kalau mengatakan tentang subset level, di sini kita ini spidol. Ini bagus. Ini spidol. Nah, kurang besar ya. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas juga kan tentang subset level. Jadi mu T, misal kalau kita punya mu 0 sama dengan 0,1, mu 1, 0,3, mu 2, 0,7. Ini contoh saja. Kemudian kalau kita ambil T levelnya adalah 0,3, maka dari sini kita punya mu T atau T level dengan 0,3, atau bisa kita tulis mu 0,3, berarti yang memenuhi hanya 1 dan 2. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Di sini ditunjukkan bahwa subset level dari mu atau disimbolkan dengan mu T dengan catatan T lebih besar dari S. Jika T lebih besar dari S, maka mu T akan menjadi subset dari mu S. Kemudian untuk definisi berikutnya dari Wang, misalkan dot adalah komposisi biner dalam himpunan S dan mu tau adalah dua subset fuzzy dari S. Produk dari mu tau, dari mu dan tau itu didefinisikan sebagai berikut. Mu tau dari X itu akan menjadi supremum untuk X sama dengan Y dot Z, minimum dari operasi yang minimum dari mu Y tau Z, di mana Y dan Z adalah elemen dari S. Sedangkan jika dia tidak bisa diekspresikan dalam bentuk X sama dengan Y dot Z, maka dia bernilai 0. Nah, dua definisi ini dan definisi ketiga ini akan digunakan untuk membahas teorema-teorema yang ada di bawahnya. Kemudian definisi kedua dari Wang, ini sebuah subset fuzzy mu dari suatu ring R disebut subring fuzzy dari R jika untuk semua X, Y elemen R harus memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama di sini, kalau dia mu dalam operasi penjumlahan dengan negatif atau operasi pengurangan, mu X min Y
itu akan lebih besar sama dengan minimum dari mu X mu Y. Nah, itu disebut sapring fuzzy nanti. Yang kedua, kalau mu X Y itu lebih dari sama dengan minimum dari mu X mu Y, maka dia disebut sebagai sapring fuzzy. Nih, syarat sapring fuzzy ada dua, yaitu mu X min Y lebih dari sama dengan minimal dari mu X mu Y. Dan syarat keduanya adalah mu X Y lebih dari sama dengan minimum dari mu X mu Y. Jadi dia syaratnya akan menjadi minimum untuk operasi pengurangan serta operasi perkalian. Nah, sedangkan jika kondisi kedua diganti dengan mu X Y lebih dari sama dengan maksimum dari mu X mu Y, maka dia disebut ideal. Oke, bisa dipahami ya bedanya. Jadi kalau dia subring, jadi dari definisi ini bisa kita simpulkan untuk subring fuzzy dia syaratnya ada dua. Yang pertama, untuk setiap mu X min Y lebih dari sama dengan minimum dari mu X mu Y. Nah, kemudian mu X Y lebih dari sama dengan minimum mu X mu Y. Nah, ini subring. Sedangkan kalau ideal, untuk ideal fuzzy kita merubah yang kedua ini, kita merubah syarat yang kedua. Syarat pertamanya sama, syarat keduanya mu X Y lebih dari sama dengan maksimum. Nah, di sini bedanya adalah penggunaan maksimum dan minimum. Nah, ini disebut kenapa, Pak? Oh iya, XY-nya ada di dalam elemen R. Dengan ini untuk semua X, Y elemen R, elemen dari ring. Bahasa semua, coba cek. Beberapa kali. Pesan semua ini. Satu kurang. The following. XY the following. All. Semua. If for all. Ini for all. For all. Beberapa? Semua, Pak. Ya, teori masa 141. Oh iya, kalau teorema 141 ini nanti hanya yang diambil hanya syarat yang pertama. Ini masih definisinya seperti aslinya yang kalau yang 141 for sum di sini. Sama ini suatu. Oh. Kalau kita X dan Y yang memenuhi itu berarti itu ya. Sam itu tidak harus berarti berapa? Samban sesuatu, bisa sesuatu. Untuk sesuatu. Samban itu beberapa orang ada yang seseorang kok. Iya. Samban di sini. Ya itu kan. Jadi seorang sangat perhatikan saya. Baik. Sam itu di sini bisa dikatakan suatu. Suatu. Ya. Baik. Untuk yang pertama ini memang cukup lama untuk membandingkan antara subring dengan fuzzy karena banyak ternyata di teorema-teorema di 1.4 ini yang menunjukkan tulisan subring fuzzy atau ideal fuzzy. Nah, awalnya kami memang berpikiran apakah subring dengan ideal itu sama, padahal dari sini definisinya sudah jelas berbeda. Ternyata di teorema 141 itu yang diambil hanya syarat yang pertama. Jadi bisa berlaku untuk subring maupun berlaku untuk ideal karena hanya syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua kan jelas berbeda ini ya.
Yang satu minimum, yang satu maksimum. Oke, untuk 141 silakan Bu Ima. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teorema 14.1, yaitu pertama, misalkan mu adalah subring fuzzy atau ideal fuzzy dari ring R jika untuk sesuatu X, Y elemen R, mu X-nya lebih kecil dari mu Y, maka mu X kurang Y sama dengan mu X sama dengan mu Y dikurang X. Nah, kita akan buktikan dulu. Yang pertama, kita akan melihat kembali seperti apa definisi dari subring yang ada dalam teorema yang ada dalam definisi 140-an yang di atas terkait dengan subring fuzzy, yaitu mu X-nya kurang dari Y besar dari sama dengan minimum mu X dan mu Y. Yang kedua adalah mu XY-nya itu lebih besar sama dengan minimum dari mu X dan mu Y. Demikian juga untuk ideal fuzzy, yang membedakan adalah nilai dari hasil mu XY lebih besar daripada maksimum mu X dan mu Y. Nah, kita akan buktikan jika dari teorema di atas, jika mu X kurang dari mu Y, maka berdasarkan definisi di atas kita akan menunjukkan bahwa mu X kurang Y sama dengan mu X sama dengan mu Y dikurang X. Karena perbedaan antara X dan Y ini mengikuti sifat-sifat yang diberikan dalam definisi ideal fuzzy, dalam hal ini keanggotaan mu akan menunjukkan kesetaraan antara mu X dan mu Y dalam operasi pengurangan dan pembalikan, yaitu X kurang Y dan Y dikurang X. Teorema ini menunjukkan bahwa dalam struktur ring fuzzy, perbedaan antara dua elemen X dan Y yang memiliki keanggotaan mu X kurang dari mu Y akan menghasilkan kesetaraan antara mu X dikurang Y dan mu Y dikurang X sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam definisi subring. Contohnya. Sebentar. Baik, untuk gambarannya, kenapa dalam definisi ini dijelaskan kenapa bisa menjadi sama, karena dari subring ataupun ideal nilainya kan akan sama dengan ini. Mu X min Y lebih dari sama dengan minimum dari mu X dan mu Y. Sedangkan untuk ideal, satu juga ya, ini subring, ini yang ideal. Nah, sedangkan kalau mu Y min X berarti kan dengan aturan yang sama bisa kita tulis menjadi minimum dari mu Y mu X. Sehingga dari sini untuk suatu nilai bisa jadi nilai antara mu X min Y akan sama dengan mu Y min X. Untuk memperjelas bisa ditunjukkan dalam contoh. Kita berikan contoh terkait dengan misalkan mu adalah fuzzy set dari sebuah grup dalam beberapa elemen X, Y elemen G. Kita akan tunjukkan bahwa mu X dikurang Y itu sama dengan mu X sama dengan mu Y dikurang X. Nah, kita akan lihat sebuah fungsi keanggotaan. Kita akan ambil fungsi keanggotaannya adalah 1/1 ditambah nilai mutlak X. Nah, dengan X-nya adalah elemen Z. Nah, jadi dengan derajat keanggotaan, kita akan tentukan dulu apa saja derajat keanggotaan dari mu X ini. Kita ambil nilai Z-nya ini misalnya itu berada 0, 1, 2, 3. Misalkan, jadi mu 0-nya dengan fungsi keanggotaan mu 1 itu 0,5, mu 2 sama dengan 0,33, mu 3 0,25. Nah, ini dari contoh nilai keanggotaan ini kita akan misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1 atau 2 atau bisa sebarang angka yang ada di Z. Jadi saya ambil saja misalnya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, kita ingin membuktikan teorema 1.4 ini. Yang ingin kita buktikan adalah apakah betul mu X kurang Y sama dengan mu X sama dengan mu Y kurang X dengan fungsi keanggotaan ini. Jadi yang pertama adalah kita ambil untuk X dikurang Y-nya. X-nya sendiri adalah 1, dikurang 2 adalah negatif 1. Sementara Y-nya, Y kurang X itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan hitung kembali ke
mu X dikurang Y, kita akan hitung kembali mu X dikurang Y itu dan mu Y dikurang X. Nah, mu dari X dikurang Y atau min 1, negatif 1, itu kembali ke fungsi keanggotaan ini 1 per 1 nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Sedangkan untuk mu Y dikurang X, dalam hal ini mu X adalah 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Ketika kita melihat ini, mu X dikurang Y, mu Y dikurang X, dan kembali ke sini, mu 1 dalam hal ini X-nya itu 0,5, sehingga contoh ini terbukti dengan demikian bahwa mu X dikurang Y sama dengan mu X sama dengan mu Y dikurang X, yaitu 0,5 sama dengan 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian ini kami juga mengambil contoh yang berbeda dalam hal untuk membuktikan ini terkait dengan fungsi Penggunaan teorema. dengan penggunaan teorema 141 ini dengan memiliki ring R yang berisi elemen-elemen X dan Y dan fungsi keanggotaannya yang sudah ditentukan. Jadi fungsi keanggotaannya misalnya untuk mu X dan mu Y, mu X-nya 0,4 dan mu Y-nya adalah 0,6 dengan masih menggunakan teorema 1.4 terkait dengan mu X, tapi dengan yang menyatakan bahwa mu X-nya itu harus lebih kecil daripada mu Y, yang menyatakan mu X kurang dari Y sama dengan mu Y kurang dari, di sini ada mu X-nya kurang dari mu Y. Saya mengambil contoh yang kedua terkait dengan masih dengan teorema yang sama. Nah, saya akan pertama menentukan untuk fungsi keanggotaan mu X dengan 0,4 dan mu Y sama dengan 0,6. Nah, dari informasi mu X dan mu Y ini saya akan memverifikasi terkait dengan teorema ini. Nah, verifikasi yang pertama dari definisi Wang itu sendiri adalah mu X dikurang Y sama dengan mu X sama dengan mu Y dikurang X. Ini dengan kondisi ini akan terpenuhi. Nah, kita akan berikan menyatakan yang kedua, apakah benar mu X-nya itu kurang dari mu Y. Ternyata mu X-nya 0,4 itu lebih kecil daripada 0,6. Berarti itu yang kedua itu terpenuhi. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan definisi ini, dengan menggunakan subring yang definisi yang pertama definisi Wang, yaitu mu X dikurang Y minimum dari mu X, mu Y sama ketika mu Y dikurang X itu kurang dari minimum mu Y mu X. Nah, dari sini minimum dari mu X itu sendiri adalah 0,4, mu Y adalah 0,6. Demikian juga untuk yang sebaliknya 0,6 dan 0,4. Nah, ini menghasilkan yang minimumnya adalah 0,4, ini juga 0,4. Sehingga dari kedua fungsi keanggotaan kedua nilai di atas ini sama dengan mu X. Mu X-nya adalah 0,4. Ini sama. Yang menyatakan membuktikan bahwa teorema 1.4 ini terbukti dengan
contoh tersebut. Baik. Berikutnya ada definisi 36 Dixit. Ini misalkan mu adalah subring fazi atau ideal fazi. Nah, ini yang sering membuat kami sedikit lama berdebatnya. Misalkan mu adalah subring fazi atau ideal fazi. Dari sini dengan kata atau berarti kan harusnya salah satu saja cukup ya. Tapi kalau dari kata-kata yang di sini, dari ring R dan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan mu 0, subring atau ideal mu T disebut subring level atau ideal level. Ya, jadi di sini ada masing-masingnya. Subring mempunyai subring level, ideal memiliki ideal level dengan simbol yang sama yaitu mu T. Kemudian untuk teorema 142 berdasar definisi Dixit ini, sebuah subset fazi mu dari ring R adalah ideal fazi dari R jika dan hanya jika subset level dari mu T, subset level atau mu T itu untuk T elemen dari image mu adalah ideal-ideal dari R. Yang dibahas adalah idealnya. Nah, di sini untuk buktinya, jika mu adalah fazi ideal, maka syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat yang ada di definisi, yaitu tertutup terhadap pengurangan maupun perkalian. Untuk tertutup pada pengurangan, jelas jika X, Y adalah elemen dari mu T, maka mu X akan lebih dari sama dengan T. Mu X akan lebih dari sama dengan T karena T level itu kan sebagai batas bawah ya. Batas bawah, sehingga mu X akan lebih dari sama dengan T, dan mu Y juga lebih dari sama dengan T, sehingga akan bersifat tertutup terhadap pengurangan. Kemudian perkalian juga begitu, berarti karena X, Y juga elemen dari mu T, maka mu X lebih dari sama dengan T dan mu Y juga lebih dari sama dengan T. Nah, kemudian kita juga akan ngecek untuk idealnya. Jika dia subset level mu T ada ideal, maka mu adalah fazi ideal. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita cek di contoh teorema 142. Di sini kami mengambil ring R berupa bilangan bulat modulo 4, anggotanya 0, 1, 2, 3. Ada fungsi keanggotaan fazi ditentukan seperti ini. Nah, di sini kami menentukan supaya bisa memenuhi teorema 142, maka di sini kami menggunakan kami bagi jadi dua, yang untuk 0,8 untuk yang genap 0 dan 2, sedangkan untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 yang bilangan ganjil kami beri mu X sama dengan 0,4, nilai derajatnya 0,4. Di sini yang pertama kita tentukan subset mu T. Misalkan di sini kami mengambil T 0,6. Dengan pengambilan T 0,6, maka yang menjadi anggota dari mu T adalah 0,8 karena lebih dari sama dengan 0,6. Sehingga mu T untuk nilai mu 0,6 adalah 0 dan 2. Nah, di sini kita verifikasi apakah dia ideal. Yang pertama, syaratnya tertutup terhadap penjumlahan. Kita lihat karena anggotanya 0 dan 2, berarti kalau kita jumlahkan 0 dan 0 adalah 0, sehingga mu 0 nilainya adalah 0,8 dan dia lebih dari sama dengan 0,6. Lebih dari mu T. Kemudian demikian pula dengan pengoperasian 0 dengan 2 maupun 2 dengan 2, karena ini modulo 4, maka nilainya akan tetap menjadi 0,8. Ya, sehingga terpenuhi untuk bilangan bulat yang kami ambil modulo 4 0, 1, 2, 3 dengan T 0,6 menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, kemudian untuk aturan perkalian dengan 0 dan 2 dalam modulo 4 berarti kita mengoperasikan 0 dengan 0, 0 dengan 2 maupun 2 dengan 2, sehingga hasilnya semuanya adalah 0. Dengan demikian semuanya lebih dari sama dengan 0,6 dan dia menyatakan bahwa tertutup untuk mu T dengan T 0,6. Dari contoh ini, karena mu T 0 dengan mu T
0,6 untuk fungsi mu X sama dengan 0,8 bagi X sama dengan 0 atau 2, dan 0,4 untuk X sama dengan 1 atau 3, maka teorema 142 terpenuhi. Nah, kemarin juga kami coba menggunakan bentuk-bentuk lain, ternyata banyak yang tidak memenuhi. Dan kami menemukan yang memenuhi ini adalah contoh yang seperti ini. Selanjutnya, teorema 143. Baik, selanjutnya teorema 1.4.3. Jika mu adalah ideal fazi dari ring R, maka dua ideal level mu T1 dan mu T2 dengan syarat T1-nya itu lebih kecil dari T2 adalah sama jika dan hanya jika tidak ada X di R sehingga mu X itu lebih besar sama dengan T1 dan mu X-nya lebih kecil sama dengan T2. Nah, kita akan buktikan teorema ini memberikan wawasan tentang ideal level dari sebuah ideal fazi yang tidak perlu saling berbeda. Buktinya adalah, pertama, ideal level adalah subset dari ring R yang terdiri dari elemen-elemen X dengan keanggotaan mu X lebih besar atau sama dengan ambang batas dengan tertentu dari T. T ini adalah ambang batas. Dengan kata lain, mu T adalah himpunan elemen-elemen dalam R yang memiliki nilai keanggotaan mu X lebih besar atau sama dengan T. Dari teorema 1.43 menyatakan bahwa jika dua ideal level yaitu mu T1 dan mu T2 dengan syarat T1-nya lebih kecil daripada T2, maka kedua ideal tersebut akan sama jika ada elemen X dalam R yang memiliki keanggotaan mu X antara T1 dan T2. Artinya bahwa jika tidak ada elemen yang memiliki keanggotaan mu X dalam rentang mu X lebih besar sama dengan T1 dan mu X-nya lebih kecil sama dengan T2. Nah, teorema ini umumnya dilakukan secara analitik dengan memeriksa hubungan antara mu T1 dan mu T2 serta memastikan bahwa jika ada X yang memenuhi mu X lebih besar sama dengan T1 dan mu X lebih kecil sama dengan T2, maka ideal level mu T1 dan mu T2 tidak bisa sama. Intinya adalah bahwa ideal level dari T1 dan T2 ini hanya bisa jika ada nilai X yang berada di antara dua nilai ambang batas T1 dan T2. Baik, saya berikan contoh. Misalkan R adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah fungsi keanggotaan berikut. Jadi mu 0-nya adalah 0,1, mu 1-nya 0,3, mu 2 0,5, mu 3 0,7, mu 4 0,9, mu 5 1,0. Oke. T1-nya kami berikan 0,4 dan T2-nya adalah 0,8. Kita dapat definisikan dua ideal level, mu T1 dan mu T2. Di mana mu T1 adalah himpunan elemen-elemen dari mu X yang lebih besar daripada 0,4. Jadi yang lebih besar daripada 0,4 syaratnya adalah mu X itu lebih besar dari T. Jadi nah, mu X yang lebih besar dari T, di mana T1 adalah 0,4, yang lebih besar itu adalah 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang lebih besar dari 0,4 itu adalah 0,5, 0,7, 0,9, dan 1, ambang batasnya. Sementara untuk mu T2 adalah himpunan elemen dengan mu X-nya yang lebih besar dari 0,8. Jadi yang mu X-nya lebih besar dari T2 adalah 0,9 dan 1, yaitu 4 dan 5. Nah, setelah itu sekarang kita akan periksa apakah mu T1 dan mu T2 adalah sama. Kita perlu memastikan apakah tidak ada elemen yang X yang
memiliki keanggotaan mu X di antara T1 dan T2 ini, yaitu atau yang ada dalam rentang 0,4 kecil dari mu X kecil dari 0,8 ya. Nah, ternyata dalam hal ini mu2 0,5 dan 0,7 itu berada di antara T1 dan T2, sehingga mu T1 dan T2 ini tidak sama. Namun jika tidak ada, artinya bahwa memenuhi teorema 1.43 yang menyatakan bahwa mu X ideal fasi dari ring, maka 2 ideal level mu1 dan mu2 dengan syaratnya T1-nya lebih kecil dari T2 itu sama jika dan hanya jika tidak ada X di R, sehingga mu X itu lebih besar sama dengan T1 dan mu X-nya lebih kecil sama dengan T2. Nah, bagaimana jika tidak ada elemen yang elementar itu, maka ideal levelnya akan sama, itu jika dia konstan. Selanjutnya, silahkan. Baik. Untuk selanjutnya di teorema 1.4.4. Mana? Ada pertanyaan? Nah ini ya. Ini tadi untuk 143, jika tidak ada mu antara rentang T1 dengan T2, maka dia dikatakan sama. T-nya kita tetapkan dengan catatan T1 kurang dari T2. Nah, bagaimana jika kemarin kami sempat berdiskusi bagaimana jika mu-nya ini konstan, mu T konstan nilainya. Misal untuk mu0, mu1, mu2, mu3, mu4, mu5 semua nilainya 0,4. Otomatis kita akan memilih T. Ini misalnya, saya ambil contoh yang lain saja, sampai 2 saja. Di sini konstan nilainya 0,4, 0,4, 0,4. Sehingga berapapun nilai T yang kita ambil, kalau misal T1 saya ambil 0,5, kemudian T2 saya ambil 0,6. Berarti siapa anggota dari mu T1? Mu T1 atau mu dari 0,5 berarti siapa? Kan tidak ada himpunan kosong. Kemudian bagaimana dengan mu T2? Berarti mu 0,6 meskipun T1 di sini memenuhi T1 kurang dari T2, tapi tidak ada rentang, berarti dikatakan ideal levelnya sama. Kemudian kita lanjut ke teorema 1.4.4. Nah, masih bagaimana? Ada yang ingin didiskusikan? T2-nya 0,8 kan memenuhi ya T1. Nah, Tapi tetap aja ideal levelnya. ideal levelnya sama. Itu terjadi kalau untuk mu-nya konstan. Konstan. Bagaimana jika misal dari contoh ini? Misal ini kan tidak konstan. Kalau misal kita ambil di sini T1-nya adalah 0,55 misalnya. Kemudian T2-nya adalah 0,6. Berarti kan tetap tidak ada rentang antara mereka. Anggotanya akan sama semua di sini. Ideal levelnya sama, dikatakan sama. Di situ dikatakan jika tidak ada elemen dalam rentang tersebut, maka dikatakan ideal levelnya sama. Meskipun T levelnya berbeda, meskipun T1 kurang dari T2 ya di sini. Karena di sini di teoremanya ini, dua ideal level mu T1 dan mu T2 dengan T1 kurang dari T2 dikatakan sama jika tidak ada mu X di antara rentang tersebut. Sementara jika ada rentang berarti dikatakan ideal levelnya berbeda. Jika tidak ada itu sama. Kalau ada berarti dikatakan tidak sama. Sederhananya seperti itu. Iya memang tidak sama. Disebut tidak sama. Gimana? Kan namanya adalah ya. Adalah sama dan adalah adalah. Kembar. Anggotanya kan sama akhirnya. Akhirnya ya dikatakan lagi.
Berarti ideal levelnya sama. Adalah sama. Jadi, oke. Lanjut ke teoremanya belum. Nah, ke teorema 1.4.4. Ideal level dari sebuah ideal fuzzy mu akan membentuk rantai. Membentuk rantai artinya jika image mu yang pembuat mu-nya adalah T0, T1, T2 dengan T0 lebih dari T1, T2 hingga Tn, maka rantai ideal level dari mu ditunjukkan bahwa diberikan oleh mu T0 proper subset dari mu T1, proper subset dari hingga proper subset sampai mu Tn, dan mu Tn akan sama dengan R. Jadi titik akhirnya adalah sama dengan R itu sendiri. Nah, sebenarnya buktinya hampir sama dengan teorema sebelumnya. Kita mengambil T dengan T0 itu harus lebih besar dari T1 dan seterusnya sampai Tn. Dan nanti mu Tn itu akan sama dengan bilangan terbesar yaitu R, atau mencakup keseluruhan dari himpunan image-nya itu. Buktinya ideal level dari ideal fuzzy. Kita tahu sendiri ideal level itu adalah batasan untuk mu T. Kemudian ada rantai ideal level yang ditunjukkan oleh teorema. Jika T0 lebih dari T1 lebih dari hingga lebih dari Tn, maka kita bisa memiliki hubungan inklusi mu T1. Ini kurang, ini harusnya ada mu T0 di sini. Mu T0, mu T1 hingga R. Mu Tn itu adalah R. Nah, kenapa membentuk rantai? Karena himpunannya adalah Karena anggota mu T itu adalah subset dari mu T yang lebih besar dengan T yang lebih besar. Untuk mempermudah, kita lihat di contoh teorema 1.4.4. Misalkan kita punya ring R 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan fungsi keanggotaan mu 0-nya 0,1, mu 1-nya 0,4, mu 2 0,6, mu 3 0,8, mu 4 0,9, mu 5 1,0. Berarti kalau kita ambil ambang batas yang lebih besar dan lebih kecil untuk membuat ideal level, di sini saya ambil T0 sama dengan 0,9, berarti yang memenuhi adalah 4 dan 5. Kemudian jika mengambil T1 adalah 0,7, maka yang memenuhi adalah 3, 4, dan 5, karena lebih dari 0,7. Kemudian seterusnya hingga kalau kita mengambil T4 adalah 0,1, maka T4-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua masuk. Sehingga dari contoh ini kita bisa melihat hubungan inklusi bahwa mu T0 yaitu 4 dan 5 merupakan proper subset dari 3, 4, 5. Merupakan proper subset dari 2, 3, 4, 5. Otomatis kan? Dan akhirnya merupakan proper subset dari N. Mu Tn ini di sini mu T4 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 yaitu R. Jadi ada hubungan rantai tadi untuk ideal level. Oke. Baik. Rani ini mau kerja. Sudah ditulis. Mana ya jelas? Sudah. Oke. Lanjut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke teorema 1 titik. Definisi dulu. Dari definisi Mukherjee, sebuah ideal fuzzy non-konstan mu dari ring R disebut fuzzy prime jika untuk setiap ideal fuzzy mu T1 dan mu T2 dari R dengan kondisi mu T1 mu T2 proper subset dari mu menyeratkan bahwa baik dari mu T1 proper subset dari mu atau mu T2 itu merupakan proper subset dari mu. Selanjutnya kita ke teorema 1.45. Teorema ini mengatakan bahwa ideal level mu T di mana T-nya sama dengan mu 0 adalah ideal prime dari ring R. Nah, kita akan buktikan bahwa teorema
mu T dengan T-nya itu sama dengan mu 0 adalah ideal prime dari ring R yang dijelaskan dengan langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama, kita akan tentukan dulu bahwa T-nya itu sama dengan mu 0, adalah nilai ambang batas paling rendah. Di mana kita misalkan T sama dengan mu 0 yang berarti bahwa T adalah nilai keanggotaan elemen 0 dalam ring R. Yang kedua, kita akan lihat ideal level mu T ini untuk T sama dengan mu 0 adalah himpunan elemen-elemen dalam R yang memiliki keanggotaan lebih besar atau sama dengan mu 0. Kemudian yang kedua, kita akan periksa apakah dia ideal sesuai dengan definisi di atas, ideal level mu T di mana T mu 0 adalah ideal prime. Jadi kita akan periksa kondisi ideal prime. Di mana syaratnya adalah untuk menunjukkan bahwa mu T adalah ideal prime, kita perlu memverifikasi bahwa untuk setiap AB elemen R, jika AB-nya elemen mu T, itu maka A elemen mu T atau B itu elemen mu T. Yang kedua, misalkan AB itu elemen mu T, artinya bahwa mu AB itu lebih besar dari T, di mana T-nya sama dengan mu 0 sesuai dengan teorema 1.45, di mana ideal level mu T itu T-nya sama dengan mu 0. Yang ketiga, berdasarkan sifat-sifat dari ideal fasi dan definisi ideal level, kita dapat membuktikan bahwa salah satu dari A atau B, salah satunya saja harus memenuhi mu A-nya yang lebih besar sama dengan mu 0 ataukah mu B-nya lebih besar dari mu 0. Sehingga A elemen dari mu T atau B elemen dari mu T. Kemudian yang keempat, karena mu T-nya memenuhi kondisi ideal prime, maka mu T-nya itu dengan T-nya sama dengan mu 0 itu ideal prime dari R. Baik, saya berikan contoh, misalkan kita bekerja dalam ring R, di ring R bilangan bulat, R sama dengan Z, yang kita definisikan dan mendefinisikan fasi subset mu pada R dengan fungsi keanggotaan yang sederhana seperti mu X sama dengan jadi R sama dengan kita akan bicara terkait dengan bilangan bulat, dengan mendefinisikan mu X-nya mu X-nya sama dengan 1 per nilai mutlak X dengan X-nya sama dengan elemen dari Z. Nah, berarti dari mu X ini kita akan mengukur derajat keanggotaannya. Kita ambil mu 0-nya sama dengan 1, misalnya mu 1-nya 0,5, mu 2 misalnya 0,3 ataupun mu 3 misalnya 0,25. Nah, dari teorema 1.45 ini yang memenuhi adalah ketika nilai ideal level mu T dengan T sama dengan mu 0. Yang kita ambil ini. Nah, level subset untuk mu T dengan nilai T-nya T sama dengan mu 0 itu sama dengan 1, sehingga dapat kita katakan bahwa nilai T-nya itu adalah 1. Nah, dari sini dapat ditentukan untuk memilih X elemen set yang memenuhi mu X-nya yang lebih besar daripada T. Jadi level subset mu T itu adalah himpunan dari mu 1 adalah X elemen set di mana mu X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, berdasarkan fungsi keanggotaan mu X, kita mendapatkan elemen-elemen X yang memenuhi mu X-nya yang lebih besar sama dengan 1 atau mu 0-nya sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1. Sehingga level subset mu 1 adalah mu 1-nya sama dengan himpunan 0, sama dengan 0. Nah, untuk memastikan bahwa level subset mu 1-nya adalah 0 adalah prime ideal dari R, kita harus memeriksa dua kondisi. Jadi kita berada dalam kondisi yang pertama adalah untuk penjumlahan, kondisi yang kedua untuk perkalian. Untuk penjumlahan sendiri, jika sesuai dengan definisi teorema sebelumnya,
Jika AB elemen I, maka A ditambah B elemen dari ideal. Contohnya kita ambil 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ini kan adalah elemen dari 0. Jadi sifat yang pertama itu terpenuhi. Yang kedua, kita ambil jika perkalian dengan elemen ring. Jika R-nya elemen R dan A-nya elemen ideal, maka R dikali A adalah elemen dari ideal. Untuk setiap R elemen bilangan bulat, misalkan kita ambil R-nya adalah 2, maka kita akan diperoleh 2 dikali 0 sama dengan 0 merupakan elemen dari 0. Jadi sifat yang kedua juga terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa level ideal mu1 sama dengan 0, di mana T mu0-nya sama dengan 1 mu0 adalah adalah prime ideal dari ring R sama dengan Z yang memenuhi kedua kondisi prime ideal. Baik, selanjutnya kembali definisi dari Mukherjee. Di sini sebuah ideal fuzzy mu dari ring R tidak harus non konstan, berarti artinya boleh konstan, tidak harus non konstan. Di sini disebut fuzzy prime jika untuk setiap ideal fuzzy mu1 dan mu2 dari R, kondisi mu1 mu2 adalah subset dari mu. Dari sini ditunjuk, dari bentuk ini menyiratkan bahwa baik mu1 elemen mu atau mu2 elemen mu, dan ini adalah kelanjutan dari definisi sebelumnya tentang prime, sehingga salah satu saja cukup untuk memenuhi prime-nya itu. Di teorema 146, setiap ideal fuzzy konstan mu dari ring R adalah fuzzy prime. Jadi di dalam teorema ini ditunjukkan bahwa kalau dia adalah fuzzy konstan mu dari ring R, dia pasti merupakan fuzzy prime. Nah, buktinya di sini misalkan mu adalah ideal fuzzy konstan dari ring R. Misalkan mu X sama dengan C, karena dia konstan, nilainya akan sama semua untuk setiap X elemen R, di mana C adalah konstanta dalam interval 0 sampai 1, karena di sini adalah fuzzy prime. Kemudian kita juga harus menunjukkan bahwa setiap AB elemen R, jika AB elemen mu, maka salah satu dari A atau B harus merupakan elemen dari mu. Dan pembuktiannya yang pertama, misalkan AB elemen mu, berarti mu dari AB juga pasti C. Mu AB adalah C, karena mu adalah ideal fuzzy konstan dan memiliki nilai keanggotaan yang sama untuk semua elemen. Karena konstan ya, nilainya sama semua. Kemudian yang kedua, jika AB elemen mu, maka oleh sifat ideal fuzzy kita perlu menunjukkan bahwa salah satu dari A atau B juga harus berada dalam mu. Sebenarnya secara sederhana kita bisa berpikir bahwa karena nilainya semuanya sama dengan operasi apapun oleh A dan B yang merupakan elemen mu, maka salah satu antara A atau B pasti juga ada di dalam mu. Nah, untuk memperjelas kita lihat contoh dari teorema ini. Di sini misalkan kita memiliki ring bilangan bulat R yang beranggota 0, 1, 2, 3. Kemudian kita juga definisikan fuzzy subset mu dari R dengan fungsi keanggotaan konstan. Sebenarnya nilainya berapapun boleh. Di sini kami mengambil contoh untuk nilai mu X adalah 0,5 untuk setiap X elemen R. Artinya dari sini, karena R-nya adalah 0, 1, 2, 3, baik mu 0, mu 1, mu 2, ataupun mu 3, nilainya akan sama-sama 0,5. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan level subset dari mu untuk nilai T 0,5. Di sini nilai T yang kami ambil adalah 0,5 karena supaya bisa memudahkan kita untuk mencari nilai subset levelnya. Kalau kita mengambil T-nya lebih dari 0,5 padahal seluruh anggotanya 0,5 bernilai 0,5, maka akan menjadi kosong, tidak ada yang memenuhi. Sehingga di sini kami mengambil T-nya 0,5 dengan memilih elemen X. Mu 0,5 sama dengan X elemen R yang menunjukkan bahwa mu X lebih dari sama dengan 0,5. Otomatis semua masuk. Kemudian sekarang kita akan periksa apakah mu adalah fuzzy prime. Syaratnya tadi kalau prime berarti salah satu dari mu AB, salah satu dari AB untuk elemen mu, maka A atau B harus menjadi elemen mu. Salah satu saja cukup.
Di sini jika mu1 merupakan elemen mu dan mu2 juga elemen mu, maka salah satu dari mu1 atau mu2 harusnya cukup ya. Misalkan mu1-nya adalah 01, mu2-nya adalah 23. Sebenarnya di sini tidak harus mu1-nya 01 atau mu2-nya 23, bebas. Karena nilainya semuanya sama, konstan. Jadi mau mu1-nya 03, mu2-nya 12 sama saja sebenarnya. Nah, sehingga kita cek apakah mu1 elemen dari mu dan mu2 juga elemen dari mu. Karena ini tadi konstan dan T levelnya menunjukkan atau mengakibatkan semua anggota dalam R masuk, maka otomatis baik mu1 elemen mu ataupun mu2 mu1 adalah subset dari mu2 juga subset dari mu. Jadi siapapun yang kita pilih ini, mu1-nya 012, mu2-nya juga 3 saja juga boleh. Nah, karena mu1 dan mu2 tadi sepenuhnya berada dalam mu, bukan hanya mu1 saja atau mu2 saja, bahkan ini dua-duanya masuk sebagai anggota mu, maka disimpulkan bahwa fasi ideal mu adalah fasi prime dengan catatan fasi tersebut adalah fasi konstan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan teorema 1.4.7. Jika mu adalah ideal fasi non konstan dari ring R, maka mu adalah fasi prime jika dan hanya jika L elemen image mu, di mana ideal mu T sama dengan mu 0 adalah prime dan rantai ideal level dari mu yang terdiri dari mu T proper subset dari R. Artinya bahwa yang pertama yang kita lihat adalah ideal fasi non konstan, kemudian fasi yang akan kita buktikan, yang kedua adalah fasi prime, dan yang ketiga adalah rantai ideal level. Nah, yang pertama ideal fasi non konstan. Nah, ideal fasi mu disebut non konstan jika nilai keanggotaan mu X tidak tetap untuk semua elemen dalam ring R. Artinya bahwa jika ada fungsi keanggotaan mu itu memiliki nilai yang bervariasi untuk elemen-elemen yang berbeda dalam R. Nah, sementara untuk ideal fasi prime, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa dalam teorema sebelumnya, ideal fasi mu disebut fasi prime jika memenuhi sifat yaitu AB-nya elemen R. Jika AB elemen dari mu, maka A elemen mu atau B elemen dari mu atau salah satunya. Jadi artinya bahwa perkalian dua elemen dari ring yang masuk dalam ideal mu harus melibatkan salah satu elemen yang memang berada dalam mu. Yang kedua terkait dengan rantai ideal level. Jadi ideal level mu T ini adalah subset dari R yang berisi elemen-elemen dengan keanggotaan mu X-nya lebih besar daripada T, di mana T adalah nilai ambang batas. Ideal level ini membentuk rantai yang artinya semakin kecil nilai T, maka semakin banyak elemen yang memenuhi mu X yang lebih besar daripada T. Karena mu X-nya itu lebih besar dari ambang batasnya. Rantai ideal level dari mu terdiri dari subset level mu T yang memenuhi mu T proper subset dari mu S jika T-nya yang lebih besar dari S. Yang pada akhirnya ideal level yang paling kecil dengan mu T-nya sama dengan T sama dengan mu 0 itu mencakup seluruh ring R. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh untuk sebuah R dalam modulo 6 dengan fungsi keanggotaan yang kita definisikan mulai dari mu 0 sama dengan 0,6, 0,4, mu 2 sama dengan 0,8, mu 3 sama dengan 0,7, mu 4 sama dengan 0,5, mu 5 sama dengan 0,3. Yang saya ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5 dalam modulo 6.
Nah, selanjutnya dari teorema 147 tadi yang sebelumnya dikatakan bahwa mu T-nya T adalah dengan ambang batasnya adalah 0,6. T sama dengan mu 0,6. Jadi ambang batasnya berada dalam 0,6. Maka level ideal dari mu T terdiri dari elemen-elemen yang memiliki nilai keanggotaan yang lebih besar atau sama dengan 0,6. Jadi apa saja yang lebih besar daripada 0,6? Jadi mu T-nya adalah 0, 2, 3. Ini yang lebih besar dari 0. Jadi mu 0,6, 0, 2, 3. Jadi ini dan dirinya sendiri ini 0, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, kita akan periksa untuk kondisi prime-nya. Jadi untuk kondisi prime di sini, kita akan verifikasi apakah mu T ini adalah prime ideal. Kita perlu memastikan bahwa produk dua elemen dalam ring modulo 6Z6 ini menghasilkan elemen mu T yang memenuhi syarat prime. Jadi kita ambil misalnya X sama dengan 2 atau Y sama dengan 3. Nah, ini kita akan periksa untuk kondisi prime-nya. Kondisi prime. Dimana kita saya misalkan X-nya saya ambil misal. Nah, di sini untuk X dikali Y-nya ini sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 dalam modulo 6 adalah kembali kepada 0. Di mana mu 6-nya itu sama dengan mu 0 sama dengan 0,6. Kenapa 0,6? Karena dari mu 0 ini adalah 0,6. Karena produk dari 2 kali 3 ini menghasilkan elemen mu T, yang mu T-nya ini maka mu T adalah prime ideal. Kemudian yang ketiga kita akan periksa untuk rantai. Jadi setelah kita periksa untuk kondisi prime, kita akan periksa untuk kondisi rantai. Syarat rantai tadi adalah ketika menghasilkan elemen subset-subset dari level ideal ini adalah saya ambil contoh mulai dari mu T. Ini harusnya nggak usah mu 0 ya. Mu T subset dari R. Proper subset dari R. Di mana T-nya sendiri ini adalah 0,6, 0,4, 0,8, 0,7, 0,5, 0,3. Jadi saya ambil mulai dari yang terkecil 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 dan 0,8. Nah, kita akan periksa yang nilai T-nya ambang batasnya lebih besar dari yang lebih besar yang lebih besar dari. Jadi yang 0,3 di mana mu 0,3 itu apa saja, yang lebih besar dari 0,3 adalah semua ya, yang lebih besar dari 0,3 mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 0, 1. Sama semua. Sama semua yang lebih besar dari 0,3, yang memiliki ambang batasnya kan 0,3 karena syaratnya adalah mu T-nya harus lebih besar dari. Kemudian 0,4 yang mana saja selain daripada mungkin ini ya, selain 5 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Mu 0,5 batasnya adalah ini, selain berarti 0, 1, 2 1 enggak ya? Berarti 5. Berarti 0, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4.
5 nggak masuk ya karena 0,3. Mio ya. 0, 2, 3, 4. Mio 6. Mio T-nya adalah 0,6. 2 dan 3. 0,7 hanya 2, 3. 0,8 adalah dari 2. Nah, dari sini kita akan lihat rantainya yang mana mio T-nya itu subset dari R atau rantainya adalah berarti dimulai dari mio 0,8 ya. 0,8 mio 0,7 0,6 mio 0,4 mio 0,3. Jadi memenuhi untuk rantai ideal level. Baik, selanjutnya untuk definisi 141, sebuah ideal I dari ring R dikatakan tidak dapat direduksi atau irreducible jika ideal I tidak dapat dinyatakan sebagai I1 irisan I2, di mana I1 dan I2 adalah dua ideal dari R yang masing-masing memuat I secara tepat. Jika tidak, maka I disebut tereduksi. Reducible ideal. Saya hapus ya. Nah, berarti dari definisi itu bisa kita simpulkan bahwa I1 dan I2 itu lebih besar dari I itu sendiri. Betul ya? Kalau dia bisa dirubah, ideal I itu bisa dirubah menjadi irisan antara I1 dengan I2, maka dia disebut reducible. Tapi kalau tidak bisa dinyatakan seperti ini, maka disebut irreducible atau tidak dapat direduksi. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa I1 dan I2 otomatis akan lebih besar dari I. Kan irisan ya. Berarti seolah-olah gambarnya seperti ini. Ini ada I1, ada I2, sehingga irisannya ini adalah I. Seperti itu. Nah, di sini ada teorema 148 yang menyatakan bahwa setiap ideal prime dari ring R adalah irreducible atau tidak dapat direduksi. Setiap ideal prime. Nah, buktinya, misalkan I adalah prime ideal dari ring R, kita akan menunjukkan bahwa I adalah irreducible, yaitu tidak dapat dinyatakan sebagai irisan dari dua ideal I1 dan I2. Langkah pertama, ini kita kenali dulu sifat prime ideal tadi, bahwa I akan menjadi prime ideal jika setiap pasangan AB elemen R dengan operasinya AB elemen I, maka salah satu dari A atau B itu harus masuk dalam I. Syaratnya tadi prime. Sekarang kalau kita anggap dua ideal I1 dan I2 yang memuat I, masing-masing memuat I, jadi I1 memuat I, artinya I adalah proper subset dari I1 dan I juga proper subset dari I2. Ya, I1 dan I2 memuat I. Kita tunjukkan bahwa I tidak dapat diekspresikan sebagai irisan I1, irisan I2. Karena jika I dapat diekspresikan, maka akan ada elemen I1 dan I2 yang saling bertentangan dengan sifat prime ideal. Karena akan lepas dari anggota satunya. Namun karena I adalah prime ideal, kita tidak dapat menentukan dua ideal I1 dan I2 yang memuat I dan memiliki irisan yang lebih kecil dari I. Nah, berarti definisinya sebuah ideal I dari ring R dikatakan tidak dapat direduksi jika tidak dapat direduksi ini irreducible jika I tidak dapat dinyatakan sebagai I1 irisan I2. Artinya kalau I bisa dinyatakan jika di mana I1 dan I2 adalah dua ideal dari R yang masing-masing memuat I secara tepat.
Secara tepat semuanya masuk. Gimana? Artinya I1 memuat I2 juga memuat I. Keseluruhan dari I itu masuk dalamnya. Aslinya apa? Aslinya definisi 1. Proper subset. Ya, proper. Kemarin diganti ya. Mas sudah di Iya. Proper itu kan murni. mulai dari Sejati. Subset. Semua masuk loh. Maksudnya gitu. Sama itu dasarnya proper subset ya. Ya, asalnya dari proper subset. Jadi kalau proper subset itu tanpa ada sama dengan. I proper subset dari I1 ini. Jadi I ini lebih kecil, pasti lebih kecil dari I1. tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Tidak ada sama dengan, tidak boleh sama. Kalau sebagai himpunan kan ada anggota Ada anggota yang tidak masuk. Ya. Ada anggota I1 yang tidak menjadi anggota dari I. Hasilnya proper. Iya, sejati. Saya biasanya pakai kata murni, sungguh. Nah ini, jadi setiap ideal prime dari ring R tidak dapat direduksi. Nah ini untuk contohnya di sini, jika kita memiliki sebuah ring bilangan bulat R dan sebuah ideal P sama dengan 5 ini artinya P yang memuat seluruh anggota bilangan kelipatan 5, 10 dan seterusnya, 0, min 5 dan seterusnya. Oke. Gini. Kemudian kita cek apakah ideal 5 ini merupakan prime ideal. Nah, setiap kali kalau kita mengambil A, B elemen 5, berarti salah satu dari A atau B harus ada dalam 5. Kalau salah satu dari A atau B itu masuk sebagai anggotanya ideal 5, maka dia disebut prime. Ingat ya tadi prime. Kalau salah satu saja, misal di sini diambil 5 kali 3. 5 kali 3. Dari sini kan kita tahu kalau 5 kali 3 itu nilainya 15. Dan 15 itu merupakan anggota dari ideal 5. Benar ya? Anggota dari sini. Dan 5 ini merupakan anggota dari P ideal 5, meskipun tidak 3 bukan. Tapi karena salah satu saja sudah merupakan anggota dari ideal 5, maka ini adalah prime. Bisa dipahami ya? Cukup salah satu dari 5 atau 3 anggota dari ideal 5, dan hasilnya adalah ideal 5. Harus anggota dari ideal 5, maka jelas bahwa P sama dengan 5 merupakan ideal prime. Nah, kemudian tentukan apakah irreducible ideal. Dikatakan tadi kalau kita tidak bisa mereduksi menjadi dua ideal yang lebih besar. Kita coba I1 sama dengan 10, artinya kelipatan 10, dan I2 adalah kelipatan 15. Kita tahu kalau I1 kelipatan 10 berarti anggotanya adalah min 10, 0, nah, nah, untuk I2 adalah kelipatan 15. Min 15, 0, 15, 30 dan seterusnya. Nah, dari sini apakah ada irisan antara I1 dengan I2? Kalau kita lihat berarti irisannya I1 irisan I2 titik-titik negatif 30 0 30 titik-titik. Nah, di sini karena I1 irisan I2 adalah kelipatan 30 atau prime ideal 30, karena 30 merupakan KPK dari 10 dan 15. Nah, ternyata 30 ini masih lebih kecil dari 5. Betul ya?
30 masih lebih kecil dari 5. Sehingga 5 bukan irisan dari 10, 15. Bisa dipahami? Karena irisan dari 10 dan 15 ternyata 5. Dan itu tidak memenuhi. Harapannya kan seperti itu. Irisan dari 10 dan 15 adalah ideal 30, kelipatan 30. Nah, karena I5 ini, karena ideal 5 ini tidak bisa direduksi menjadi dua ideal yang nilainya lebih besar. Lupa tadi. Nah, yang nilainya lebih besar dari I. Jadi tidak memenuhi ini sehingga ideal 5 disebut prime dan tidak bisa ditulis sebagai irisan dua ideal sehingga bisa disebut irreducible. Nanti akan ada contoh bagaimana bentuk ideal yang bisa tereduksi. Silakan. Baik, selanjutnya Yang kedua itu apa? Bukti yang kedua, anggap dua ideal ini, Pak. Ini, Bro. Dengan yang tadi, apakah ini Oh, ini. Contoh maksudnya. Apakah irreducible ideal? irreducible artinya apa? Irreducible itu bisa dinyatakan sebagai irisan. Tidak bisa. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Terus kamu memberi contohnya. Menggunakan ideal kelipatan 5, semua bilang kelipatan 5. Ideal 5 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk ideal 10 irisan 15. Ya, tapi jangan yang lain bisa. Kalau saya baca dari buku lain, biasanya kalau kita menggunakan ideal dengan kelipatan, dia kalau bilangan prima maka tidak akan bisa dipisah. Jadi semua ideal bilangan prima tidak merupakan irreducible. Bilangan prima dasar. Dikatakan juga tidak bisa ditulis sebagai irisan dua Ideal lain yang lebih besar. Terus kamu memberi contoh I1-nya 10, I2-nya kelipatan 15. kan belum menjamin kalau tidak bisa. Ya untuk I1, I2 memang nggak bisa. Ya. Saya memang bisa. Kalau kayak itu. Kalau yang saya coba kemarin, karena 5 itu kan bilangan prima, sehingga dia tidak bisa direduksi. Bisa kalau misal 5 itu bisa dinyatakan. Nah itu misalkan untuk N untuk semua kan tidak bisa ya. Terus misalkan kita mencoba I1 10, I2 15. Tapi tidak mencoba yang lain. Oh, ditulis yang lain maksudnya. Loh ya kan tidak bisa kan tidak ada yang bisa. Iya, karena kalau ingin menyatakan 5 sebagai irisan dari dua ideal, maka yang bisa hanya satu irisan 5 atau 5 irisan 5. Hanya dua ini yang bisa. Tetapi tidak memenuhi syarat bahwa I1 dan I2-nya harus lebih besar dari I. Karena di sini 5 otomatis akan sama dengan 5. Tidak memenuhi syarat I subset dari I1. Ini. Syaratnya harus direduksi menjadi dua yang lebih besar. Dan I harus proper dari I1, I juga proper dari I2. Nah, syaratnya I adalah proper dari I1 dan I juga proper dari I2 tadi. Kok bisa memilih 10 dan 15? Tidak memilih yang lain. Iya. Ya, memilih. Memilih. Jadi saya pilih yang terdekat dengan 5. Saya pilih yang terdekat saja. Karena
Gimana mungkin? Kita buktikan akar 2 tidak bisa ditulis sebagai bilangan bulat berbulat, ya. Terus kamu pilih berapa? Akar 2, 5, dan 6 bulat. Jadi tidak bisa. Iya sih. Iya. Pilih di Apa ya? Iya. Memilihnya ini. nggak tahu ya juga tadi sepertinya kalau membuktikan tidak bisa, waktu membuktikan 2 yang tidak bisa, terus Iya. terbukti tidak bisa. Ya, kalau seperti ini pripun, Bro? Karena 5 itu Jadi setiap tidak Nggih. bisa ditulis sebagai kan dari iya tidak bisa ditulis Tidak bisa. Jadi, untuk setiap I1 dan dua- I2. 2 ideal lain yang berbeda itu mestinya sembarang. Iya. Sembarang itu tidak sama. Nah, namun dari Iya. Masalahnya adalah memisalkan karena 5 itu hanya bisa tereduksi jika dia adalah irisan dari ideal 1 dengan ideal 5. Jadi sebaiknya memang tidak memilih tapi menggunakan ini. 5 itu hanya bisa tereduksi menjadi irisan 15 atau irisan 55. Tetapi tidak memenuhi aturan I proper dari I1 dan I proper dari I2. Iya. kan nggak ada yang lebih bisa. Iya, otomatis. Seperti apa? Anda suruh membuktikan suatu soal buktikan. Terus satu kelas nggak ada yang bisa. Kesimpulannya soalnya nggak bisa. Iya. Ya. Ya betul. Baik. Selanjutnya teorema 149. Baik, selanjutnya kita akan buktikan teorema 1.49. Teorema ini menyatakan bahwa dalam ring komutatif yang merupakan gabungan dari setiap ideal semi prime dan ideal yang tidak dapat direduksi atau irreducible adalah prime. Di sini kami mengambil dari in a commutative ring with unity, yang kami ambil merupakan gabungan any ideal with a both semi prime and irreducible is a prime. Jadi yang akan pertama kami buktikan ada beberapa. Yang pertama adalah ideal semi prime itu seperti apa, ideal irreducible, ideal prime. Sehingga kami bisa membuktikan apakah ideal semi prime dan irreducible itu adalah prime. Yang pertama, ideal semi prime, ideal I dikatakan semi prime jika untuk setiap elemen A dalam ring R, jika A kuadrat sama elemen dari I. Teorema 1.49 ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita akan lihat dulu seperti apa ideal semi prime-nya. Ini semi prime-nya itu adalah jika A kuadrat itu elemen daripada I. Kemudian yang kedua, artinya dengan kata lain bahwa semi prime berarti jika kuadrat elemen berada dalam ideal, maka elemen tersebut harus ada dalam ideal itu sendiri. Yang kedua, ideal irreducible. Artinya bahwa dari ideal irreducible ini
dikatakan irreducible jika tidak bisa ditulis dalam sebuah irisan dari dua ideal yang lebih besar. Artinya bahwa I ideal itu sama dengan I1 irisan dari artinya ideal I ini tidak bisa diekspresikan sebagai I sama dengan I1 diiris dengan I2 dengan I1 dan I2-nya adalah proper dari I. Yang ketiga, kita akan bicara terkait dengan ideal prime itu sendiri. Yang teorema sebelumnya dikatakan bahwa jika A dan B elemen dalam R, maka A, B elemen dalam R. Jika A, B-nya elemen daripada I, maka salah satu saja A elemen I atau B elemen I. A elemen dari I atau B elemen dari I. Yang keempat, kita akan buktikan sesuai dengan teorema 1.49 ideal semi prime dan irreducible adalah prime. Ideal semi prime dan ideal irreducible itu adalah prime. Nah, jadi artinya apa? Setelah kita buktikan, misalkan I adalah ideal prime dan semi prime dan irreducible dalam ring komutatif R, kita akan menunjukkan bahwa I adalah prime. Untuk menunjukkan bahwa I adalah prime, kita harus memeriksa apakah A dikali B elemen I menyiratkan bahwa salah satunya A atau B harus berada dalam I, atau bisa kita katakan sebagai ideal prime. Karena I adalah irreducible, tidak mungkin I dapat dibagi menjadi irisan dua ideal yang lebih besar dan untuk memastikan sifat prime. Contohnya, contohnya adalah yang pertama kita akan bicara dalam bilangan bulat R sama dengan himpunan bilangan Z yang mendefinisikan idealnya itu sama dengan kelipatan 5. Yang ideal yang dibentuk dari 5 yang terdiri dari kelipatan 5. Jadi apa saja yang terdiri dari kelipatan 5? Jadi I-nya itu minus 5 10, 5, 0, 5, 10, 15, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 5. Yang kita akan cek ada 4. Yang pertama tadi adalah ideal semi prime. Semi prime yang tadi adalah A kuadrat sama dengan elemen dari I. Jadi kita akan cek dulu untuk ideal semi prime-nya. Apa itu semi prime? Apa itu ideal semi prime? Adalah A kuadrat sama elemen daripada I. Kita ambil contoh salah satunya saja yang berada dalam kelipatan 5, anggaplah 5 pangkat 2 elemen dari I, atau 10 pangkat 2 elemen dari I, atau lainnya. Jadi 25 elemen dari I, 100 elemen dari I, atau apapun itu yang masuk dalam kelipatan 5. Ternyata itu adalah semi prime. Yang kedua, kita akan buktikan apakah dia irreducible.
Tadi di irreducible itu jika tidak bisa ditulis dalam sebuah irisan dari dua ideal yang lebih besar daripada I. Ideal I tidak dapat dibagi menjadi dua irisan yang lebih besar darinya. Seperti menggunakan ideal kelipatan 5 dalam ring set. Jadi ideal kelipatan 5 ini hanya berisi kelipatan 5, yaitu 5 sama dengan 5 dikali N, di mana N-nya itu elemen dari Z. Kita akan misalkan dari tadi idealnya adalah dia kelipatan 5 dalam ring Z hanya berisi, artinya hanya berisi kelipatan 5. Artinya apa? Karena berisi kelipatan 5 berarti kelipatan 5 itu sama dengan ya 5 dikali N, di mana N-nya itu adalah elemen dari Z. Karena dia kelipatan 5. Kita akan mencoba menulis 5 sebagai irisan dari dua ideal yang lebih besar, misalnya 10 atau 15, yang kita bisa mendapatkan 30 yang lebih besar dari 5. Jadi 5 adalah irreducible, seperti dalam teorema 14.8 sebelumnya. Yang selanjutnya, yang nomor 1 berarti. Ya, ini nanti. Misalkan kita ambil, Oh, ini. buktikan kok dapat misalkan kita. Membuktikan apa? Ini untuk membuktikan bahwa bilangan kuadrat Anggota elemen dari ideal. ideal E, maka kuadrat, juga elemen I. dia mau diambil Semua berarti. Iya. Nih. Ya berarti untuk mengambil elemen dari I sama dengan 5, berarti kita bisa nyatakan sebagai 5N lah misal. Kita misalkan sebagai 5N, kemudian 5N kuadrat, itu juga elemen dari I. Wale. Kan maunya kalau A kuadrat anggota itu Oh iya, terbalik. Kalau 5, berarti 25N kuadrat. ya 5N, ya apa 5N? 5N kuadrat. Dengan kuadrat gitu. 5N, Kalau 5N I itu kan bisa dinyatakan sebagai 5N. kan mau anggota biasa salah satu sembarang. Oke. Kalau bentuk kuadrat jadi 25N kuadrat. kan 5N. 5N itu kan maunya kan yang kuadrat. A kuadrat sama dengan 5N, jadi apa pakai ada di sana. Kalau A kuadrat sama dengan 5N, Ya kan 5N. Terus elemen I. A kuadrat 5N, N-nya apa? N-nya kan kelipatan 5. N-nya kelipatan 5. Berarti A kuadrat sama dengan Apa berarti? 25. Berarti A kuadratnya yang 25. Iya, 20. Kan Iya, A kuadrat 5N. 5N. Maunya kan A kuadrat di dalam A kuadrat elemen I. Oh iya. Terus karena A kuadrat sama dengan 5N, Maka Dapat dibagi 5. N-nya harus bagi 5. N-nya kelipatan berapapun boleh. Kalau tanpa Iya, saya kuadrat, sorry. Maaf ya, kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 5 kali 5 apa? N kelipatan 5. Ini baru bisa. A kuadrat sama dengan Maka 5 kali 5K berarti. Terus Iya, otomatis. Iya. gimana? Iya. Ini kan ketemu apa? Itu harus kelipatan 5.
Ya. Terus hanya masuk berarti mungkin kan jangan pakai contoh. Contohnya hanya salah satu, kalau yang lain kadang-kadang nggak berlaku. Kecuali kalau kamu mau membuktikan menyangkal itu satu aja ya. Kalau kan benar harus semuanya itu sulitnya matematika. Membuktikan yang dengan 5M berlaku untuk di mana semua. A kuadrat sama dengan Pakai contoh. dikali 5K, A kuadrat sama dengan 25K. Iya. Iya nanti ini juga mengikuti teorema sebelumnya 148. Ada problem. Silakan lanjutkan. Apa saya sama dia 25K, 25-nya kan dikasih Iya. akar. 25 diakar. Di foto ya. Di foto. Hanya sesuatu di luar dari Sudah saya tulis. Sudah. berarti 5 kali termasuk. Iya. Otomatis pasti masuk dalam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Pur dan Pak Heri atas bimbingannya. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang fuzzy ring dan sifat-sifatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan akan kami belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.